Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi induksi matematika bidang studi kapita selekta jurusan Tadris Matematika. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021. Sebelum memulai presentasi, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Karena konon katanya tak kenal maka tak sayang, hehehe. Perkenalkan, saya Yunita Nurisma, anggota pertama dari kelompok induksi matematika. Perkenalkan, nama saya Sajida Fiana, saya anggota kedua dari kelompok induksi matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Firmansyah dari kelompok 3. Dan saya Dila Ratna Ningsih, anggota terakhir dari kelompok induksi matematika. Tahukah kamu apa sih manfaat mempelajari induksi matematika? Induksi matematika mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat menaiki tangga setinggi yang kita inginkan, dengan membuktikan bahwa kita dapat naik ke anak tangga paling bawah, dan dari setiap anak tangga kita dapat naik ke anak tangga berikutnya. Nah, ada 2 kompetensi dasar dalam bab ini. Yang pertama, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dengan induksi matematika. Yang kedua, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Lalu, apa aja sih yang dipelajari pada bab ini? Yang pertama adalah induksi matematika itu sendiri. Yang kedua, prinsip induksi matematika. Dan yang terakhir, metode pembuktian induksi matematika. Perhatikan peta konsep berikut. Nah, kali ini kita akan mempelajari sejarah induksi matematika. Induksi matematika berawal pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh 2 orang matematikawan, yaitu R. Dedekind dan G. Peano. Dedekind mengembangkan sekumpulan aksioma yang menggambarkan bilangan bulat positif. Peano memperbaiki aksioma tersebut dengan memberikannya interpretasi logis. Keseluruhan aksioma tersebut dinamakan postulat Peano. Postulat ini ditemukan sekitar tahun 1890 sebagai rumusan formula konsep bilangan asli. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Yang selanjutnya ada prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini bertujuan mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Perlu ditekankan bahwa dengan induksi matematika, kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, tetapi bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus. Misalkan, Pn adalah pernyataan yang memuat bilangan asli, maka Pn dapat dibuktikan benar untuk semua bilangan asli n dengan mengikuti langkah-langkah induksi matematika. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal, langkah dasar atau basis step akan ditunjukkan bahwa Pn bernilai benar. Yang kedua, langkah induktif. Langkah induktif atau inductive step adalah ditunjukkan bahwa untuk sebaran bilangan asli, misalkan K lebih dari A, jika PK bernilai benar, maka P K plus 1 juga bernilai benar.
Gambaran prinsip induksi matematika. Coba lihatlah barisan domino di bawah ini. Kita gunakan dua asumsi. Yang pertama, kartu domino pertama dijatuhkan. Yang kedua, jika suatu kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan jatuh. Jika dua asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Untuk melihat hubungan hal tersebut dengan prinsip induksi matematika, kita misalkan PN adalah kalimat domino kenakan jatuh. Ini dapat dinyatakan bahwa jika P1 benar atau domino pertama jatuh, maka untuk sebaran K lebih dari sama dengan 1, jika PK bernilai benar atau domino ke K jatuh, maka PK plus 1 juga bernilai benar atau domino K ke K plus 1 juga jatuh. Menurut prinsip induksi matematika, maka PN, yaitu domino ke N, jatuh, juga bernilai benar untuk sebaran bilangan asli N lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya, ada prinsip induksi matematika berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada induksi matematika sederhana. Yang kedua, induksi matematika yang diperluas. Dan yang ketiga, induksi matematika yang dipersempit. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Induksi matematika sederhana. Misalkan akan dibuktikan bahwa rumus atau sifat atau induksi pernyataan Pn berlaku untuk semua bilangan asli N dapat dibuktikan melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Bukti P1 benar untuk N sama dengan 1. B. Untuk setiap anggota bilangan asli K, jika PK benar, maka harus dibuktikan benar untuk PK plus 1, sehingga PN terbukti benar. Induksi matematika yang diperluas. Setiap pernyataan yang memuat bilangan asli ternyata tidak harus dimulai dari angka 1. Itulah sebabnya induksi matematika dapat diperluas dengan langkah-langkah berikut. 1. Langkah dasar. Buktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk PM. 2. Langkah induksi. Buktikan bahwa jika pernyataan berlaku untuk PK dengan K lebih dari sama dengan M, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk PK plus 1. Induksi matematika dipersempit. Jika sebelumnya kita hanya perlu membuktikan bahwa P1 benar, maka pada teori kuat ini pernyataan harus bernilai benar untuk P1, PK plus 1, PK plus 2, sampai PK. Selain itu, kita juga harus membuktikan pernyataan benar untuk PK plus 1. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika kuat. 1. Langkah dasar. Buktikan bahwa PN benar. 2. Langkah induksi. Jika P1, PK plus 1, PK plus 2, sampai PK benar untuk K lebih dari 1, maka gunakan hal itu untuk membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Setelah memahami pemahaman di atas tentang induksi matematika berdasarkan jenisnya, mari kita lanjut kepada contoh soal. Coba kalian perhatikan contoh soal dan langkah-langkah mengerjakannya. Materi yang ketiga yaitu metode pembuktian induksi matematika. Di dalam induksi matematika terdapat 3 metode pembuktian. Nah, yang pertama adalah pembuktian pada barisan bilangan, dan yang kedua pembuktian pada ketidaksamaan, dan yang ketiga adalah pembuktian pada keterbagian. Pembuktian pada barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola aturan tertentu dengan bilangan berikutnya. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan bilangan disebut suku-suku barisan. Nah, ini adalah merupakan bentuk umum barisan. U1, U2, U3, sampai UN. Dan keterangannya adalah U1 itu sebagai suku pertama barisan dan seterusnya sampai UN, suku ke N barisan. Yang berikutnya adalah contoh pembuktian pada barisan bilangan. Nah, pada soal,
Ditulis buktikan bahwa untuk n bilangan bulat positif berlaku 6 plus 12 plus 18 sampai n 6n sama dengan 3n plus 3n. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 3 langkah nih. Yang pertama adalah Pn benar untuk n sama dengan 1, dan yang kedua adalah asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k, berarti n-nya itu diganti dengan k. Yang ketiga adalah Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, yang ketiga ini n-nya diganti dengan k plus 1. Nah, yang langkah pertama untuk n sama dengan 1, maka 6n sama dengan 3n pangkat 2 plus 3n. Nah, n-nya itu diganti dengan 1. Jikalau hasil keduanya itu sama, berarti dikatakan itu benar. Nah, yang selanjutnya adalah asumsikan n sama dengan k. Jadi, n-nya itu diganti dengan k. Sehingga didapat 6 plus 12 plus 18 sampai plus 6k sama dengan 3k kuadrat plus 3k. Yang langkah ketiga adalah Pn untuk n sama dengan k plus 1. Jadi, di sini n-nya itu diganti dengan k plus 1. Tapi tidak semudah itu. Nah, di sini terdapat 6 plus 12 plus 18 plus 6k plus 6k plus 1. Nah, di sini sama dengan 3k plus 1 kuadrat plus 3k plus 1. Nah, di sini yang deret itu diganti dengan langkah yang kedua. Kan tadi langkah kedua 6 plus 12 plus 18 plus 6k itu sama dengan 3k kuadrat plus 3k. Jadi, di sini diganti dengan langkah yang kedua, sehingga didapatkan 3k kuadrat plus 3k plus 6k plus 6 sama dengan 3k kuadrat plus 6k plus 3k plus 3. Dan sehingga terdapat di situ adalah jawaban yang sama atau hasil yang sama. Nah, di situ ada 3k kuadrat plus 9k plus 6 sama dengan 3k sama. Berarti itu dikatakan benar. Jadi, semuanya harus sama. Langkah kiri sama langkah kanan harus sama. Pembuktian pada ketidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menunjukkan tidak sama dengan atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbedaan nilai dua objek atau lebih. Di bawah ini adalah notasi-notasi persamaan. Yang pertama adalah notasi kurang dari, menyatakan lebih kecil. Contohnya adalah X min 3 kurang dari 4. Nah, yang kedua adalah notasi lebih dari, menyatakan lebih besar. Contohnya 4X plus 3 lebih dari 4. Dan notasi yang ketiga adalah notasi kurang dari sama dengan, menyatakan lebih kecil atau sama dengan. Contohnya adalah 2X min 1 kurang dari sama dengan 4. Nah, yang terakhir adalah notasi lebih dari, menyatakan lebih besar atau sama dengan. Contohnya adalah X min 5 lebih besar dari sama dengan 6X. Nah, jenis ketidaksamaan ini ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari dalam pernyataannya. Sifat-sifat yang sering digunakan untuk pernyataan pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah B kurang dari A lebih dari C sama dengan A kurang C, atau B kurang dari A lebih dari C sama dengan A lebih dari C. Nah, yang kedua adalah A lebih dari B sama dengan A plus C lebih dari B plus C, atau A kurang dari B sama dengan A plus C kurang dari B plus C. Nah, contoh buktikan bahwa 9n kurang dari 3n untuk n lebih dari 5. Nah, kita memakai 3 langkah. Yang pertama adalah Pn benar untuk n sama dengan 5. Nah, di sini n-nya itu diganti dengan 5, sehingga didapatkan 45 kurang dari 243. Nah, benar kan ya? Lanjut, kita ke asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k, sehingga n itu disama dengan k. Coba dicermati ya. N-nya diganti dengan K. Jadi, 9K kurang dari 3 pangkat K. Nah, langkah yang ketiga adalah Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Di sini kita ganti dengan N sama dengan K plus 1. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita harus menjabarkan lagi nih, agar kita bisa membuktikan bahwa langkah ketiga dan langkah kedua bisa sama. Hasilnya bisa sama. Nah,
kita mendapatkan 9K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Di sini kita jabarkan menjadi 3 pangkat K plus 3 pangkat 1. Nah, selanjutnya adalah kita ingat sifat-sifat dari pembuktian pertidaksamaan tadi. Kita memakai sifat transitif nih. Sifat transitif ini akan digunakan untuk menggantikan 3 pangkat 1 ke 3 pangkat K. Nah, di sini sudah didapatkan 9K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 3 pangkat K. Nah, untuk yang 9K plus 1 itu kita kalikan silang. Nah, 9 sehingga didapatkan 9K plus 9. Nah, di sini tadi dari 9K plus 1 sama dengan 9K plus 9 itu kita jabarkan lagi. Nah, di sini sehingga didapatkan 9K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Nah, sama kan? Ketika dibuktikan itu sama dengan langkah awal atau langkah N sama dengan K plus 1 tadi. Pembuktian pada keterbagian. Misalkan ada A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka akan terdapat M dan N pada bilangan bulat sehingga didapatkan A sama dengan B, M plus N dan 0 kurang dari sama dengan N dan N kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari N. Jika N sama dengan 0, maka B dikatakan membagi habis A dan biasa ditulis dengan B garis A atau biasa dibaca A dibagi habis oleh B. Maka B disebut faktor dari A. Sebaliknya, jika N tidak sama dengan 0, maka B dikatakan tidak membagi habis A dan dia biasa ditulis A garis B. Di sini dibaca adalah B habis dibagi A. Berikut sifat-sifat keterbagian. Yang pertama adalah jika 1 habis dibagi A, maka A sama dengan jika B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C habis dibagi A. Dan yang ketiga adalah jika B habis dibagi A dan BC habis dibagi A untuk setiap C bilangan bulat. Dan nomor yang keempat adalah jika A habis dibagi C dan B habis dibagi C, maka AX habis dibagi C untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Dan jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, jika dan hanya jika A sama dengan plus minus B. Dan yang keenam adalah M tidak sama dengan 0, maka B habis dibagi A jika dan hanya MA habis dibagi MB. Dan yang ketujuh adalah jika B habis dibagi A dan B tidak sama dengan 0, maka himpunan A kurang dari himpunan B. Berikut ini adalah contoh dari pembuktian pada keterbagian. Buktikan bahwa 6 pangkat N min 2 habis dibagi 4 untuk setiap N adalah bilangan asli. Berikut adalah pembahasannya. Terdapat 3 langkah-langkah yang harus kita lampaui. Yang pertama adalah PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, di sini kita harus mengganti N dengan 1 sehingga didapatkan P1 sama dengan 6 pangkat 1 min 2 sehingga didapatkan 4. Nah, 4 itu habis dibagi 4. Kenapa? Karena tadi di dalam soal harus buktikan bahwa 6 pangkat N min 2 habis dibagi 4. Nah, ternyata pada langkah pertama ini kita dapatkan 4. Nah, berarti habis dibagi 4. Sehingga PN-nya itu benar. Yang kedua adalah asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Sehingga kita harus menggantikan N itu sama dengan K. Sehingga didapatkan PK sama dengan 6 pangkat K min 2 sama dengan 4M. Selanjutnya adalah PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, di sini kita harus menggantikan N itu menjadi K plus 1. Nah, langsung saja ya. PK
plus 1 sama dengan 6 pangkat K plus 1 min 2. Nah, di sini kita jabarkan saja, langsung saja 6 pangkat K plus 6 pangkat 1 min 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan langkah yang kedua, yaitu asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Nah, kita cantumkan persamaan yang kedua, sehingga didapatkan PK sama dengan 6 pangkat K min 2 sama dengan 4M. Nah, kita pindah ruaskan saja, sehingga didapatkan 6 pangkat K sama dengan 4M plus 2. Nah, sehingga kita dapatkan PK plus 1 sama dengan 6 pangkat K plus 1 min 2. Nah, sehingga kita 6K tadi kan sama dengan 4M plus 2, sehingga kita ganti saja menjadi 4M plus 2 dikalikan 6 plus 6 min 2. Nah, sehingga didapatkan menjadi 24M plus 12 plus 6 min 2, sehingga didapatkan 24 plus 16. Nah, kita jabarkan ya menjadi, nah, hasilnya adalah 8 dikalikan 3M plus 2. Nah, ini terbukti ya, karena 8 itu habis dibagi 4. Yang berikutnya adalah latihan soal nih buat kalian. Yang pertama adalah buktikan bahwa 3N plus 3 kurang dari N pangkat 2 untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 5. Dan yang kedua adalah 3 plus 6 plus 9 plus sampai dengan 3N sama dengan 3N pangkat 2 plus 3N. Selamat mengerjakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi kelompok induksi matematika. Semoga penjelasan di atas dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi tanya jawab teman-teman. See you. Terima